Pemirsa masih di Ainus Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Aulia Wardani. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ainus Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya pemirsa. Sebuah wahana waterboom yang tidak beroperasi tiba-tiba terbakar. Ya, kebakaran diduga akibat pembakaran sampah di area lokasi. Beginilah kebakaran yang melanda sebuah waterboom yang mangkrak di Desa Wangunrejo, Dukuh Kaliampo, Kecamatan Margorejo, Pati, Jawa Tengah. Api diduga berasal dari sisa pembakaran sampah yang berada di sekitarnya, lalu merambat ke waterboom tersebut. Banyaknya rumput kering dan material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar. 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Proses pemadaman memakan waktu hingga 2 jam. Itu melihat jam, kan dia tahunya api sudah membesar, terus warga sama datang ke sini. Pak, mungkin kondisinya ini sebenarnya apa sih Pak, ini tempat apa? Sebetulnya lahan itu, lokasi ini itu masih milik pengembang, belum milik perorangan warga desa sini atau Bromansi. Ini apa Pak? Ini rencana pengembang dulu, informasinya itu untuk waterboom. Petugas belum bisa mentaksir kerugian yang dialami mengingat wahana waterboom tersebut adalah milik pengembang sebuah perusahaan. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah rumah kayu tak berpenghuni di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Upaya pemadaman terkendala akses jalan yang sempit menuju titik api. Kebakaran besar menghanguskan sebuah rumah kayu di Jalan Bukit Keminting 7, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu pagi. Kobaran api dengan cepat melahap bangunan rumah yang terbuat dari material kayu dan seng. Warga panik dan khawatir karena lokasi kebakaran berdekatan dengan rumah mereka. Sementara tim pemadam tiba di lokasi bersama relawan langsung melakukan upaya pemadaman. Proses pemadaman terkendala akses jalan yang sempit menuju titik api. Petugas terpaksa memanfaatkan air parit untuk bisa memadamkan api. Hingga saat ini penyebab terjadinya kebakaran masih diselidiki. Kebakaran terjadi saat listrik padam dan rumah tersebut sudah lama ditinggal pindah penghuninya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, iNews melaporkan. Timnas Indonesia bertolak menuju Arab Saudi untuk menjalani, laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari total 26 pemain, sebanyak 12 pemain berangkat dari tanah air, sedangkan sisanya langsung bergabung di Arab Saudi. Dari 26 pemain timnas Indonesia bertolak menuju Arab Saudi melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu siang. Para penggawa skuad Garuda ini berangkat untuk menjalani laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi. Ya, persiapannya sudah cukup baik ya, kita sudah mulai di 2 hari kemarin, tapi kita hanya dengan pemain yang ada di Indonesia ya, 12 pemain dan sisanya pemain yang bermain di luar dapat masuk ke Melawan tim tuan rumah, pelatih timnas Shin Tae-yong berjanji akan memberikan perlawanan semaksimal mungkin dan membidik hasil yang terbaik. Skuad Garuda akan menghadapi Arab Saudi pada 5 September mendatang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, PP Perbasi menggelar e-Basketball Championship 2024 di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. Turnamen ini menjadi wadah untuk mendekatkan federasi dengan komunitas pecinta NBA 2K. PP Perbasi menggelar e-Basketball Championship 2024 di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. Total 64 peserta bersaing untuk menjadi yang terbaik di Indonesia. Mengusung tema saatnya jadi satu, e-Basketball Championship 2024 tidak hanya sekedar kejuaraan namun juga sebagai wadah komunitas bagi para pecinta game NBA 2K di Indonesia. Dan yang paling penting, ajang ini juga sebagai seleksi awal untuk menjaring para pemain berpotensi yang bisa dimaksimalkan untuk memperkuat timnas e-sports basket. Tujuannya adalah untuk meningkatkan semangat dan agar para professional players yang saat ini sedang tidur itu bangkit kembali.
gitu, agar makin ramai. Kenapa? Karena game ini ke depan itu makin luas. Akan ada FIBA, akan ada Olympic e-sport NBA 2K nanti ke depannya. Pertama, kita lagi pakai ajang ini sebagai talent scoutingnya kita untuk cari bibit-bibit bakat-bakat baru lagi yang lebih profesional. Kemudian juga yang kedua, tentu kita belum pernah sampai mencapai target kita, juara banget. Nah, ini kita lagi berupaya dengan banyakin turnamen-turnamen gini. Sesuatu yang baik, kita lihat juga tuh ada banyak banget ternyata peminatnya. Jadi mudah-mudahan ini jadi awal baru untuk kita lebih meningkatkan prestasi lagi di e-sport. PP Perbasi sebagai federasi juga menyebut akan bergandengan dengan komunitas pecinta NBA 2K di Indonesia agar kejuaraan seperti ini bisa terus ada hingga akhirnya bisa mendongkrak prestasi Indonesia di e-sports basket. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang kedatangan Paus Fransiskus ke Timor Leste, petugas keamanan Indonesia dan Timor Leste menggelar apel kolaboratif di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut untuk memitigasi potensi ancaman di jalur perbatasan Indonesia-Timor Leste. Apel kolaborasi digelar personil Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur, Yonif 742 Satya Wirajuda, bersama personel UPF Timor Leste dan juga personel Brimopda NTT dengan senjata lengkap di pos lintas batas negara di Motain, Desa Silawan, Kabupaten Belu. Apel kolaborasi ini diikuti oleh 55 orang peserta, terdiri dari 20 orang personel Satgas Pamtas, dipimpin 15 orang Polri dan 20 orang UPF Timor Leste. Dan merupakan tahapan dalam persiapan pengamanan jelang kedatangan Paus Fransiskus ke Timor Leste pada tanggal 9 sampai 11 September 2024 di Tositolu, ibu kota Dili, Timor Leste. Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personil antar kedua negara dalam rangka menciptakan koordinasi strategis dan sinergi operasional. Selain itu juga untuk memitigasi potensi ancaman yang bisa muncul sepanjang jalur perbatasan Indonesia-Timor Leste. Objetivo formatura kami hanaran apel kolaborasi bersama TNI, Polri, UPF, TNT. Ini objetivo para depois kami uniformiza kami plano garanti segurança ba peregrino sira nebe usi NTT. Kunjungan Paus ke Timor Leste merupakan kunjungan kenegaraan dan pastoral, sehingga kedua negara harus menjamin keamanan dan keselamatan Paus, para petinggi negara, serta para peziarah yang hendak ikut dalam kegiatan kunjungan Paus. Sejarah kita dari Indonesia yang akan menuju Timor Leste. Harapannya dengan pelaksanaan kegiatan pengamanan ini, kita bisa berkolaborasi, kita mendukung pelaksanaan kegiatan pengamanan bagi para peziarah dalam rangka melaksanakan misa di Timor Leste, sehingga nanti bisa berjalan aman, lancar. Apel kolaborasi ini ditutup dengan penandatanganan border agreement yang ditandatangani oleh Dan Satgas Yonif 742 SWY dan Dan Sektor UPF Timor Leste. Nantinya 800 lebih jemaat dari Indonesia akan melintas melalui jalan darat melewati pintu perbatasan negara di Motain. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia berhasil masuk dalam indeks pengembangan pariwisata di urutan ke-22 dunia di atas Belgia, Selandia Baru, dan Turki. Indeks yang dikeluarkan World Economic Forum tersebut melejit dari sebelumnya di urutan ke-32. Indonesia siap meraih urutan indeks pengembangan pariwisata atau Travel Tourism Development Index ke-15 besar dunia. Kendati Indonesia telah melewati target sebelumnya di posisi 29, tetapi masih ada aspek yang dapat ditingkatkan. Salah satunya diupayakan lewat penyelenggaraan International Quality Tourism Conference di Bali pada 29-30 Agustus 2024 yang menggandeng lintas stakeholders nasional maupun internasional, mulai dari pelaku wisata daerah, Kemenko Marves, Bank Indonesia, LPS, hingga lembaga internasional World Economic Forum. Melalui forum IQTC ini, tentu salah satu langkah strategis yang dilaksanakan adalah menyelenggarakan Travel and Tourism Readiness Dialogue pada sesi eksklusif meeting yang berkolaborasi dengan World Economic Forum dan juga Kemenko Marves untuk membahas langkah-langkah peningkatan peringkat Indonesia menuju 15 besar dunia.
Kolaborasi lintas sektoral untuk meningkatkan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan berkelanjutan ini diharapkan bisa memuluskan langkah Indonesia meraih posisi 15 besar dunia pada periode mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuliner khas Tiongkok yakni gohyong menjadi favorit warga Jakarta. Di Cikini, sajian gohyong menjadi viral dan sangat digemari masyarakat. Ya pemirsa, kami punya satu rekomendasi tempat jajanan buat Anda yang suka kuliner malam-malam khususnya di kawasan Jakarta. Nah, ini ada Gohyong Cikini yang berada tepatnya di depan stasiun Cikini Jakarta Pusat. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut kita langsung ngobrol aja sama pemilik dari Gohyong Cikini aja. Halo Mbak. Ya, halo. Kenalan dulu kita Mbak, namanya siapa Mbak? Yaya namanya. Mbak Yaya, ini Gohyong Cikini mungkin boleh dijelasin sih ada apa aja di Mbak yang dijual Mbak? Ada goyong isinya ayam campur bakso sapi. Untuk per porsinya itu berapa sih Mbak dan isi berapa? Per porsinya 25.000, isinya 6 potong. 6 potong. Mbak, ini yang membedakan Gohyong Cikini dengan gohyong-gohyong lain tuh apa sih? Boleh dijelasin detailnya nggak? Mungkin dari rasa isiannya dan rasa kuahnya mungkin. Ya. Mbak, ini kan saya lihat proses pembuatannya juga ditampilin ya di sini ya. Nah, ini kenapa nih Mbak? Boleh tahu nggak? Biar yang beli tuh jadi tahu gitu isinya apa aja, terus caranya gimana prosesnya gitu. Terus emang pada tertarik sih buat ngelihat proses pembuatannya juga. Oke, terakhir Mbak, biasanya per hari habis berapa porsi Mbak? Kalau untuk weekdays itu bisa 400 sampai 500 porsi. Kalau weekend itu dari 600 sampai 800 porsi. Oke, baik Mbak Yaya, boleh dilanjut Mbak jualannya. Ya pemirsa, tadi yang dikatakan oleh pemilik dari Gohyong Cikini dikatakan bahwa sehari bisa mencapai sekitar 400 porsi. Nah, ini yang menjadi patokan bahwa memang untuk rasa daripada Gohyong Cikini ini tak diragukan lagi. Bisa dilihat untuk antriannya memang cukup banyak masyarakat yang membeli Gohyong Cikini ini. Dan juga tadi dikatakan bahwa untuk per porsinya dibanderol dengan harga Rp25.000 untuk per satu porsi dengan isi 6 potong. Dan juga yang menariknya pula bahwa untuk pembuatan Gohyong Cikini ini ditampilkan secara langsung, jadi pembeli bisa melihat secara langsung proses pembuatan daripada gohyong yang dijual di sini. Untuk Anda yang tertarik bisa langsung datang saja ke kawasan atau lebih tepatnya di seberang stasiun Cikini Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Faisal Renaldi, Muhammad Firman, News melaporkan. Pemirsa, berkunjung ke Jogja tak lengkap tanpa menikmati kuliner tradisionalnya yang unik. Nah, salah satu resto di Sleman, Yogyakarta ini menawarkan sajian gajah bakar serta sidat bakar dengan resep kaya rempah. Resto yang berada di tepi jembatan Kreo Sendang Agung, Minggir, Sleman, Yogyakarta, viral di media sosial. Ya, tempat kulineran ini tengah naik daun lantaran menyajikan kuliner unik dan langka. Di antaranya udang gajah bakar, unagi bakar, dan udang raja serta ikan baung kari jumbo. Sidat air tawar jika di Jepang disebut unagi. Ikan tinggi protein ini jika di Jepang dibanderol seharga Rp400.000 per porsi, namun jika di resto ini hanya 98 ribuan saja. Di sini pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam berupa bentangan Sungai Progo dan Bukit Penoreh yang kerap diselimuti kabut. Sendiri itu kita ngambilnya bisa dari banyak tempat, terutama dari Sungai Progo. Kebetulan resto kita itu di depan persis Sungai Progo. Terus juga di sini selain makan unagi sama udang sambil ngeliatin pemandangan jembatan Kreo, jembatan penghubung antara Kulon Progo sama Sleman. Bagi yang tertarik mencicipi kuliner yang tinggi protein, Anda dapat langsung mengunjungi restoran ini mulai pukul 9 pagi hingga 9 malam. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Untuk membantu melayani dan meringankan biaya operasional saat melaut, sejumlah anak muda berinovasi di bidang teknologi membuat perahu tradisional yang lebih ekonomis, yakni dengan bahan baku fiberglass yang murah dan hemat bahan bakar hingga 50%.
Mahasiswa dari Teknik Mesin Universitas Syah Kuala Banda Aceh bersama Amanah berinovasi membantu nelayan dalam meringankan biaya operasional mencari ikan. Mereka membuat perahu berbahan baku dari material fiberglass dan berhasil diuji coba di perairan Uleleu, Banda Aceh. Menurut nelayan, fiberboat memiliki banyak keunggulan dibandingkan perahu tradisional khas Aceh yang umumnya terbuat dari kayu. Bobotnya yang ringan bisa menghemat bahan bakar sekitar 50% dan biaya perawatan fiberboat juga bisa ditekan. Kapal ini mempunyai beberapa keunggulan. Di antaranya adalah karena kapal ini berbahan fiber, maka biaya perawatan itu bisa ditekan sampai dengan 0. Karena apa? Bahan fiber ini bisa bertahan beberapa tahun tanpa perlu adanya pergantian seperti di perahu berbahan kayu. Selain bidang teknologi, generasi muda Aceh juga berkreativitas lewat kompetisi desain tenun amanah. Dari kompetisi desain tenun itu, sebanyak 11 desain terpilih sebagai yang terbaik. Kreativitas desain yang dihasilkan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan pemasaran produk tenun khas Aceh ke depannya.